Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan firman, dan jiwa kita akan sehat karena mental, perasaan, kehendak, dan pikiran kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau
Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketika kita berjalan sesuai dengan iman kita, ketika kita meminta Tuhan yang memimpin hidup kita, maka perjalanan hidup kita ini berbeda. Kita tahu bahwa kita tidak sendirian, kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Kita tahu bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang baik untuk kita. Saya bacakan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setiap kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, kita tahu kita ini diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik, untuk memberitakan kabar baik pada siapapun yang membutuhkannya. Kita ini masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Karena kita ini memutuskan untuk hidup tidak untuk diri kita sendiri, tapi hidup untuk Tuhan dan bersama Tuhan. Atas orang-orang seperti ini, seperti kita ini yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan hal ini kita bisa alami. Kita bisa merasakan, kita bisa lihat sendiri bahwa Dia Tuhan yang tidak kelihatan memegang kendali atas hidup kita. Dia Tuhan yang tidak kelihatan mampu untuk menggerakkan sesuatu, seseorang, keadaan apapun untuk menjadi kebaikan buat kita. Bahkan ketika ada orang yang berusaha berbuat jahat kepada kita, maka Dia Tuhan sanggup untuk mengubahkan rencana jahat orang lain itu menjadi kebaikan buat kita. Seperti kejadian ketika Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf yang ditolak oleh kakak-kakaknya, bahkan direncanakan dibunuh, kemudian dibuang, dijual sebagai budak. Lalu kemudian ketika pada suatu kali di depan sekian tahun setelah mereka melupakan Yusuf. Yusuf telah menjadi Perdana Menteri, orang kedua setelah Fir'aun. Kemudian mereka ditolong oleh Yusuf. Dan yang menarik, ketika mereka ketakutan setelah ayah mereka meninggal, setelah Yakub meninggal, maka mereka datang kepada Yusuf dan mengatakan, kami ini adalah saudaramu, kami adalah hamba-hambamu. Jadi mereka ketakutan, mereka menganggap Yusuf sama seperti dirinya. Pasti Yusuf akan balas dendam karena pernah berbuat jahat kepadanya. Apa yang dikatakan Yusuf kepada mereka? Di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-19 dikatakan, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan apa yang seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Engkau merekakan yang jahat, Tuhan merekakan menjadi kebaikan. Saudara, ketika kita berjalan bersama Tuhan, sekali lagi, ketika kita berjalan mengakui Tuhan pemimpin kita, berjalan dalam kehati-hatian sesuai dengan kebenaran firman, kita tahu kita sudah ditebus oleh darah Yesus,
jaminan keselamatan kita sudah terima, kita melakukan pekerjaan yang baik, melakukan sesuai dengan panggilan dan peran kita, sesuai dengan rencana Tuhan, maka Tuhan bekerja. Tuhan bisa lakukan apapun, termasuk mengirim orang-orang tertentu untuk menguatkan kita. Ketika kita ini sedang mengalami masalah, ketika kita ini sendirian, ketika kita butuh pertolongan, Tuhan sanggup mengaturnya. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar satu kejadian di Perjanjian Lama antara Yonatan dan Daud. Sudah perhatikan, siapa Yonatan? Yonatan adalah anaknya Saul. Pada waktu itu Saul menjadi raja. Siapakah Daud? Pada waktu kisah ini ditulis, kisah ini terjadi di dalam 1 Samuel pasal yang ke-23. Daud posisinya adalah buronan. Dia dianggap bersalah, dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Saul iri dengan Daud. Saul tidak suka dengan Daud. Saul melihat Daud lebih disukai oleh banyak orang Israel. Bahkan di bagian lain orang-orang Israel mengatakan, memang Saul adalah rajanya, tetapi pemimpin kegerakan ini adalah engkau, Daud. Engkaulah yang menjadi pemimpin kami. Saul tahu bahwa Daud lebih dicintai oleh rakyat, sehingga dia iri. Dia ingin membunuh Daud. Nah, sekarang perhatikan satu bagian. Saya baca buat saudara. Ayat yang 15. Saya baca mulai ayat 14. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Perhatikan, Tuhan tidak menyerahkan Daud ke tangan Saul. 15. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Perhatikan ayat berikutnya. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Menarik. Siapa Yonatan? Sahabat Daud. Tapi siapa Yonatan? Anaknya Saul yang ingin membunuh Daud. Yonatan anak Saul yang ingin membunuh Daud. Yonatan ini datang kepada Daud. Dan dia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Dikirimkan Yonatan dalam hidup Daud. Di masa ketika Daud membutuhkan pertolongan. Perhatikan, Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Tuhan kirim seseorang untuk berbicara kepada Daud dan menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Ayat berikutnya. Dan berkata kepadanya, janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Sudah perhatikan? Di tengah-tengah penderitaan Daud, di tengah-tengah keputusasaannya bahwa Saul pasti akan membunuh dia, muncullah seorang yang bernama Yonatan. Yonatan menguatkan kepercayaannya Daud kepada Tuhan. Mungkin Yonatan mengatakan kepada Daud, kamu ingat ketika kamu diurapi di rumahmu oleh Nabi Samuel. Kamu ingat ketika Tuhan menyertai engkau mengalahkan akan Goliat. Kamu ingat bagaimana perang demi perang engkau memimpinnya dan engkau memenangkannya. Engkau melihat bahwa Tuhan menyertai engkau. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Teguhkan hatimu, Daud. Teguhkan hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Dia belum selesai.
Ini masih proses yang harus kamu jalani. Aku, Yonatan, akan menjadi orang kedua. Akan menjadi orang kedua di bawahmu. Aku tidak masalah walaupun aku putra mahkota. Engkau menjadi raja, aku orang kedua. Aku tidak masalah. Yonatan mencoba menghibur Daud. Perhatikan. Di saat-saat berat, Tuhan kirim orang-orang tertentu untuk menguatkan hati. Jangan mengurung diri, saudara. Jangan membatasi siapapun yang akan datang kepadamu. Siapa tahu, saya minta maaf kalau pakai istilah ini, dari keluarga yang ingin membunuh Daud, si Yonatan yang datang kepadanya. Lalu mereka buat perjanjian. Perjanjian inilah yang dipegang oleh Daud ketika dia menjadi raja. Keturunan Saul, keturunan Yonatan dipegangnya, ditolongnya. Tuhan bekerja. Tuhan pakai orang-orang tertentu untuk memberi kekuatan. Tuhan pakai Yonatan untuk menolong Daud, menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Mari buka hati. Siapa tahu ada orang-orang tertentu yang mungkin bicara pendek, yang mungkin menyampaikan pesan di dalam sosmed kita, tapi Tuhan pakai untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan kita. Semakin percaya kita kembali kepada titik panggilan peran kita, ada tujuan yang luar biasa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kalau hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan ini yang lebih kuat berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang, pikiran kita teduh, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau gembalaku yang baik. Hidupku ini milik-Mu ya Tuhan. Bawalah aku menjalani hidup dalam rencana-Mu. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.